Alhamdulillah baik. Itu perkenalkan, saya Rika Wulandari dari Poltekkes Karya Wisata. Nah, di sini kita akan melakukan penyuluhan tentang gratifikasi. Nah, sebelumnya apakah sudah tahu apa itu gratifikasi, Ibu-ibu? Belum. Kalau begitu, nanti kita akan membahas gratifikasi terkait uang pelicin dan pemerasan suap di bidang kesehatan ibu dan anak. Nah, yang akan kita bahas yaitu pengertian gratifikasi, terus faktor yang menyebabkan gratifikasi, dan juga dampak gratifikasi di bidang kesehatan, dan juga solusi analisis penyebab melakukan gratifikasi. Nah, tujuan dari pembahasan yaitu ibu-ibu mampu mengidentifikasi dan menghindari praktik korupsi dalam alur pelayanan ibu dan anak guna mewujudkan pelayanan yang adil dan transparan. Nah, selanjutnya apa sih gratifikasi? Gratifikasi adalah pemberian uang, barang, diskon, komisi atau pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan percuma dan fasilitas lainnya kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara. Nah, diberikan secara sukarela oleh pasien atau keluarga setelah layanan sesuai misalnya pasca persalinan, berbagi rasa syukur. Nah, seorang bidan menerima perhiasan atau uang dari pasien setelah proses persalinan selesai sebagai tanda terima kasih. Nah, itu sebagai contoh gratifikasi. Nah, selanjutnya yaitu uang pelicin atau gas money. Nah, pemberian sejumlah uang dalam jumlah kecil untuk mempercepat atau memperlancarkan proses pelayanan yang seharusnya sudah menjadi hak pasien secara hukum. Nah, tujuannya bukan untuk mengubah keputusan medis, melainkan agar urusan birokrasi atau licin atau tidak terhambat. Nah, contohnya pembayaran agar ibu hamil mendapatkan antrian lebih cepat dan tempat tidur atau akses ambulan darurat dengan cepat. Nah, juga ada pemberian uang kepada petugas pendaftaran agar berkas klaim BPJS atau surat keterangan lahir atau SKL segera diproses tanpa menggunakan atau menunggu lama. Nah, sampai di sini apakah ada yang ditanyakan? Belum. Ya, kalau gitu saya lanjut ya. Nah, selanjutnya ada pemerasan. Nah, tindakan tenaga kesehatan atau petugas administrasi yang memaksa pasien atau keluarga untuk memberikan sesuatu dengan ancaman atau tekanan, atau inisiatif datang dari petugas pasien berada dalam posisi tertekan, takut atau terpaksa. Nah, contohnya tenaga medis menahan surat keterangan lahir atau kepulangan bayi sebelum keluarga membayar biaya tambahan di luar tarif resmi. Nah, selanjutnya yaitu suap atau gratifikasi, kesepakatan dua arah atau transaksional antara pemberian dan penerima untuk mempengaruhi keputusan atau tindakan medis atau administrasi yang bertentangan dengan kewajiban petugas. Ada unsur jual beli jabatan atau kewenangan. Biasanya ada janji atau kesepakatan dari awal. Contohnya pemberian dari vendor alat kesehatan atau susu formula kepada pihak puskesmas atau rumah sakit untuk mempromosikan produk tertentu kepada ibu baru. Nah, selanjutnya apa saja yang menyebabkan terjadinya gratifikasi? Yang pertama yaitu informal payment atau pembayaran tidak resmi. Nah, atau juga uang pelicin dalam layanan persalinan menyebutkan bahwa ibu hamil seringkali menghadapi permintaan yang bersifat memaksa agar bisa mendapatkan hak layanan kesehatan mereka budaya uang terima kasih. Nah, selanjutnya juga ada pemerasan terjadi karena pasien termasuk ibu hamil atau anak berada dalam posisi lemah dan butuh layanan segera dan juga dapat disalahgunakan wewenang untuk meminta biaya yang tak resmi. Nah, selanjutnya ada dampak gratifikasi di bidang kesehatan. Yang pertama yaitu munculnya diskriminasi pelayanan atau keadilan sosial. Yang kedua, penurunan standar keselamatan pasien.
Yang ketiga, komersialisasi diagnosa dan obat. Yang keempat, merusak kepercayaan masyarakat terhadap profesi. Yang kelima, membebani ekonomi keluarga pasien. Nah, selanjutnya solusi analisis penyebab melakukan gratifikasi. Nah, sampai di sini apakah ada yang ditanyakan? Belum. Itu saya lanjut. Nah, yang pertama yaitu aspek individu. Yang pertama, rendahnya literasi anti korupsi. Banyaknya tenaga kesehatan atau nakes menganggap pemberian kue atau uang setelah persalinan adalah rezeki atau adhar, bukan gratifikasi. Nah, yang kedua, faktor ekonomi. Penghasilan yang belum mencukupi terutama bagi nakes, honorer atau sukarelawan memicu penerimaan pemberian kecil sebagai tambahan. Yang ketiga yaitu rasa ewo pakewo atau tidak enak. Nah, yaitu perasaan tidak enak menolak pemberian tulus dari keluarga pasien karena takut menyinggung perasaan. Nah, yang selanjutnya yaitu aspek organisasi atau manajemen. Kurangnya pengawasan atau tidak adanya unit pengendalian gratifikasi atau UPG yang aktif di tingkat puskesmas atau klinik. Yang kedua, ketidakjelasan alur biaya, yaitu tidak adanya transparansi tarif atau misalnya tarif tambahan di luar BPJS tidak ditempel di dinding sehingga celah uang pelicin terbuka. Yang ketiga, selanjutnya teladanan pemimpin. Nah, jika atasan menerima setoran atau hadiah dari vendor obat, bawahan akan menganggap hal tersebut normal. Nah, selanjutnya yang ketiga, aspek budaya atau kultur. Nah, budaya balas budi di Indonesia memberikan sesuatu kepada orang yang menolong seperti bidan yang membantu persalinan, dianggap sebagai kewajiban moral atau adat. Nah, selanjutnya normalisasi suap kecil. Anggapan bahwa uang rokok atau uang bensin untuk petugas rujukan adalah hal yang wajar agar urusan lancar. Nah, selanjutnya aspek keluarga pasien. Inisiatif pasien merasa lebih aman dan akan dilayani lebih baik jika pemberian suap atau suap terselubung. Yang kedua, ketidaktahuan aturan, yaitu keluarga pasien tidak tahu bahwa nakes dilarang menerima pemberian apapun terkait tugasnya. Nah, selanjutnya apakah ada yang ditanyakan? Belum. Untuk saya. Ada Bu, saya mau tanya. Ya, silakan. Bagaimana sih cara membedakan antara gratifikasi yang diperbolehkan dan yang tidak? Ya, gratifikasi itu maksudnya. Ya di stop sih, gak sih? Beda kita buka sih toh. Selanjutnya, apakah ada yang ditanyakan? Ada Bu, ada. Ya, silakan. Bagaimana sih caranya membedakan antara gratifikasi yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan, Bu? Saya izin dulu ya. Ya, Bu. Ada apa perbedaan antara gratifikasi yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan, Bu? Nah, yang izin menjawab ya tadi untuk pertanyaan bagaimana cara membedakan antara gratifikasi yang diperbolehkan dan yang tidak. Nah, untuk gratifikasi yang diperbolehkan adalah yang diberikan secara transparan, tidak mempengaruhi keputusan dan tidak melanggar kode etik. Contohnya, hadiah kecil dari pasien sebagai tanda terima kasih. Gratifikasi yang tidak diperbolehkan adalah pemberian secara rahasia yang mempengaruhi keputusan atau melanggar kode etik. Apakah ada yang ditanyakan lagi, ibu-ibu? Bu, ada nggak, Bu? Saya bagaimana cara
ditolak. Ya, Ibu, saya izin menjawab ya. Bagaimana cara menangani gratifikasi yang tidak dapat ditolak itu? Nah, jika gratifikasi tidak dapat ditolak, sebaiknya dilaporkan kepada atasan atau pihak yang berwenang. Dan jika memungkinkan, dikembalikan kepada pemberi. Jika tidak dapat dikembalikan, dapat disumbangkan ke lembaga sosial atau disimpan sebagai aset negara. Baik Ibu, terima kasih jawabannya Bu. Ya, sama-sama. Siapa lagi? Ayo, tanya Ibu terkait gratifikasi. Saya Bu, Ya, bertanya, apa perbedaan antara gratifikasi dan suap Bu? izin menjawab ya. Untuk perbedaan gratifikasi dan suap, yaitu gratifikasi adalah pemberian yang diberikan kepada seseorang karena jabatannya, sedangkan suap adalah pemberian yang diberikan untuk mempengaruhi keputusan atau tindakan seseorang. Nah, gratifikasi dapat berupa uang, barang, atau jasa, dapat diberikan sebelum atau sesudah tindakan yang dilakukan. Nah, contohnya kayak misal habis lahiran, ibu habis lahiran, ibu memberi seorang bidan itu bingkisan makanan atau barang. Ya. Apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada. Sudah Bu. Nah, kalau begitu terima kasih ya Ibu atas waktunya siang hari ini terkait penyuluhan tentang gratifikasi. Ya, sama-sama Bu. Semoga tadi yang saya sampaikan dapat bermanfaat kepada ibu semua. Baik, kalau begitu terima kasih ya Ibu atas waktunya sudah diluangkan untuk penyuluhan pada siang hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.